Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 291. Selamat mendengarkan. Howard mulai dari pertama kali dia bertemu David di Fuller Golden Sands Entertainment Center di River City bersama Zachary dan diakhiri dengan saat David mencarinya. Kemarin, kamu sangat bodoh. Siapa yang memintamu untuk terlibat dalam pertarungan di antara mereka? Kamu bahkan tidak tahu siapa itu orang itu. Apakah kamu ingin mati begitu buruk? Saya tahu kamu mencoba menjaga hubungan dengan keluarga Queen, tetapi pernahkah kamu berpikir, apakah keluarga kita mampu memprovokasi lawan Queen? Keluarga kita di ibu kota hanya bisa dianggap sebagai keluarga kelas 3, tapi sekarang pewaris keluarga Queen, keluarga kelas 1, telah meninggal, mereka hanya bisa menanggungnya sendiri dan bahkan tidak berani mempublikasikannya. Bukankah itu seperti menghancurkan semut jika orang lain itu ingin membunuhmu, kata Bu Jackson, merasa kecewa pada putranya. Bu, aku tahu aku salah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Saya sangat takut, David benar-benar berani membunuh. Dia akan membunuhku jika aku tidak sekolah kemarin. Tolong bantu saya, kata Howard sambil menangis. Dia benar-benar ketakutan. Dia hampir mengalami gangguan jiwa saat mengetahui bahwa Zachary telah meninggal. Kamu harus pergi secepat mungkin. Saya akan membawa kamu pergi secepatnya ke luar negeri, jangan kembali untuk sementara waktu. Juga, kamu jangan memberitahu ayahmu tentang ini. Kalau tidak, dia mungkin akan meninggalkanmu demi keluarganya. Sambil berbicara, Bu Jackson menyalakan mobil dan menuju Bekamura. Kali ini, dia mengemudi secepat mobil, bisa bepergian tanpa perlu Howard mengingatkannya. Bu, apa yang akan terjadi pada kalian jika David mengejarmu? Howard menjadi tenang dan bertanya. Jangan khawatir, jika kamu tidak di sini, kami akan memiliki metode kami sendiri. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota. Jika pelakunya tidak ada, dia tidak akan berani melakukan apapun kepada kita, Bu Jackson menghibur. Meskipun dia mengatakan ini, hatinya jauh dari tenang. Karena keluarga kelas 1 seperti Queen hanya bisa menahan napas setelah kematian ahli waris mereka, jelas bahwa kekuatan di belakang David benar-benar menakutkan. Setelah putra mereka pergi, bahkan jika David tidak berani melakukan apapun kepada keluarga mereka secara terbuka, keluarga mereka akan tamat saat kekuatan tingkat ini melakukan sesuatu secara tersembunyi. Selain itu, dia belum bisa memberitahu suaminya Bruce tentang hal ini atau putranya tidak akan pernah bisa pergi. Demi seluruh keluarga Jackson, putranya akan dipaksa menjadi korban. Bruce tidak kekurangan putra, tapi dia hanya memiliki Howard. Jadi, dia harus melindunginya bagaimanapun caranya. Dia hanya bisa menyuruhnya pergi dulu dan kemudian kembali ke suaminya untuk berdiskusi dengan baik tentang hal ini. Howard dan ibunya panik di dalam mobil karena telah menyinggung perasaan David. Sedangkan David tidak terganggu oleh ini sama sekali. Dia sama sekali tidak ingin melakukan apapun pada Howard dan dia hanya membuatnya takut sehari sebelumnya. Dia selalu tahu bagaimana membedakan rasa syukur dan dendam. Kemarin, dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk menindas Howard, dan menilai dari jawaban Howard, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Zachary akan membunuhnya. Karena itu, dia sama sekali tidak peduli dengan karakter sekecil itu. David tidak dapat membunuh Howard hanya karena dia memberitahu Zachary lokasinya, bukan? David belum begitu kejam. Tentu saja, jika Howard tahu bahwa Zachary akan membunuhnya, dan kemudian memberikan lokasi yang tepat untuknya, itu akan menjadi masalah lain. Setelah kematian Zachary, kehidupan David kembali damai. Namun, tim laba-laba memberitahunya bahwa dia tidak bisa santai sekarang karena uang di web gelap telah dibayarkan di muka. Jadi bahkan jika majikannya, Zachary, sudah meninggal, tugas itu akan terus berlanjut selama seseorang menerimanya. David tidak terganggu. Dengan tubuhnya saat ini di level 4 yang luar biasa dan kekuatan pikiran di level 1 yang luar biasa, dia tidak diganggu oleh orang biasa. Tujuan langsungnya adalah Lyman dan Lucas. Namun, poin mewahnya meningkat terlalu lambat, dan itu membuatnya kesal. Itu hanya 86 poin, bahkan belum 100 poin. Jika tidak, dia bisa meningkatkan tubuhnya ke level 5 yang luar biasa. Dia tidak tahu bahwa karena kematian Zachary, banyak anak dari keluarga bangsawan yang ketakutan setengah mati. Mereka semua takut bertemu dengannya, pembawa sial. Karena itu, dia memutuskan untuk kembali ke kelas. Bagaimanapun, dia adalah seorang siswa. Karena tidak ada yang terjadi akhir-akhir ini dan semua orang memintanya untuk tidak menonjolkan diri, maka dia akan melakukan hal itu. Meskipun poin mewahnya meningkat sangat lambat saat ini, poin mewahnya akan meningkat secara eksponensial. Ketika yayasannya berada di jalur yang benar, selain kekuatan orang-orang yang dikirim Pearl ke berbagai kota, termasuk Springfield dan ibu kota. Setelah itu terjadi, dia akan meningkatkan kekuatan tubuh dan pikirannya secara maksimal,
dan kemudian dia akan meningkatkan dan belajar teknik pertempuran lainnya. Pada saat itu, dia seharusnya bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 292. Paling tidak, dia tidak akan takut pada orang seperti Limen dan Lukas. Di manor mewah di ibu kota, ini adalah benteng keluarga Soron di ibu kota. Sebagai keluarga aristokrat yang tersembunyi, mereka baru muncul di mata publik dalam 2 tahun terakhir. Untuk dapat membuka prospek baru secepat mungkin, mereka bergabung dengan keluarga Queen. Luna memarkir mobilnya di depan gerbang. Hari ini, dia menerima telepon dari kepala pelayan keluarga yang memintanya untuk datang ke manor karena dia perlu memberitahunya sesuatu. Segera, pintu terbuka. Nona Luna, silakan masuk. Kedua pelayan itu berdiri di samping dan membungkuk dengan hormat. Luna mengemudikan mobilnya ke dalam manor dan memarkirnya di garasi. Namun matanya menyipit saat melihat sebuah mobil sport berwarna pink diparkir di sebelahnya. Sambil berjalan ke aula villa di manor, dia melihat seorang wanita muda berbaring di sofa dengan topeng. Seorang pria parubaya duduk di sebelahnya dan berbicara dengannya. Meskipun wanita muda itu mengenakan topeng dan wajahnya tersembunyi, hanya dari sosoknya saja, orang bisa mengetahuinya bahwa wanita ini adalah seorang gadis nakal. Pria parubaya itu melihat Luna dan berseru, "Nona Luna." "Alfred, mengapa kamu memintaku untuk kembali?" Luna bertanya lugas. Alfred hendak berbicara, tetapi dia diinterupsi oleh wanita yang berbaring di sofa dengan topeng. "Adikku yang baik, kamu akhirnya kembali. Saya punya kabar baik untuk diberitahukan kepada kamu. Bukankah kamu selalu tidak menyukai suami yang ditemukan keluarga untuk kamu? Calon suamimu sekarang telah pergi menemui Hades. Bagaimana menurutmu? Apa kamu senang?" "Apa?" Luna terkejut. "Zakari sudah mati, bagaimana itu mungkin? Itu adalah berita yang sangat besar, jadi mengapa dia tidak mendengar apa-apa tentang itu?" Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Wendy melanjutkan, "Namun, keluarga memutuskan dengan suara bulat bahwa kami akan melanjutkannya bekerja dengan keluarga Queen, yang berarti bahwa meskipun Zakari telah meninggal, kami masih bermitra. Namun, calon suamimu telah berubah dari Zakari menjadi Noah. Orang Noah ini tampaknya adalah anak haram dari kepala Queen. Keluarga, bagaimana menurutmu? Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terpesona oleh kejutan itu?" Ekspresi Luna berubah dan dia menatap pria parubaya itu sebelum bertanya, "Alfred, apakah dia mengatakan yang sebenarnya?" "Nona Luna, Nona Wendy mengatakan yang sebenarnya. Itu keputusan keluarga dan saya hanya pembawa pesan," jawab Alfred. Luna tersenyum sedih dan berkata, "Aku hanya hewan peliharaan untuk menyenangkan orang lain di matamu, kan? Jika pemilik saya saat ini pergi, itu baiklah, berikan saja aku ke yang lain." "Nona Luna, ini jelas bukan maksud keluarga. Hanya saja jika kita ingin membuka peluang baru, kita harus melakukannya. Bekerja sama dengan keluarga yang setidaknya kelas 1, dan keluarga Queen adalah keluarga yang kami pilih. Bahkan jika kamu menikah dengan keluarga mereka, kamu akan menjadi istri patriark, jadi kamu tidak akan menderita. Jadi, Nona Luna, tolong pahami telatennya upaya keluarga," kata Alfred dengan ekspresi kosong. "Lalu mengapa aku yang menikah dan bukan dia?" Luna menunjuk ke arah Wendy dan berkata, "Adikku yang baik, mengapa kamu masih tidak mengerti? Saya dibesarkan untuk menjadi kepala keluarga Soron di masa depan. Bagaimana saya bisa menikah di luar keluarga? Mereka hanya bisa merekrut menantu yang tinggal untukku, oke? Dan sebagai pewaris dari keluarga, saya berhak memilih suami saya," kata Wendy sambil tersenyum. "Wendy, siapa kamu sampai mengatakan itu? Kamu selalu merampok segalanya sejak kamu masih kecil. Selama itu adalah sesuatu yang saya suka, kamu pasti ingin merebutnya dan menghancurkannya meskipun itu tidak sesuai dengan selera kamu. Kata para tetua di keluarga, bahwa aku kakak perempuan dan aku harus meninggalkanmu. Aku hanya 3 bulan lebih tua darimu." Luna berteriak pada Wendy, "Siapa aku untuk mengatakan itu? Ya, saya masuk peringkat pertama dalam seni bela diri pada usia 18 tahun. Saya berusia 21 tahun ini dan akan segera masuk ke Tiger Rank, tapi bagaimana denganmu, saudariku yang baik? Kamu 3 bulan lebih tua dari saya tetapi apakah kamu genap di peringkat pertama? Keluarga kami berbeda dengan keluarga di luar. Seni bela diri adalah dasar dari segalanya. Jika tidak peduli seberapa pintar kamu tidak akan lepas dari nasib dikirim keluar oleh keluarga." Meskipun Wendy mengenakan topeng, Luna masih bisa melihat rasa jijik di wajahnya. "Nona Luna, ini pengaturan dari kepala keluarga Soron dan para tetua. Sebagai anggota Soron, keluarga, kamu harus mendedikasikan segalanya untuk perkembangan keluarga, jadi tolong jangan mempertanyakan keputusan keluarga." "Heh, Wendy, jangan terlalu senang sekarang. Apakah kamu pikir kamu telah menang? Belum tentu.
Mari kita tunggu dan lihat bagaimana keadaannya berjalan baik. Setelah Luna mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan villa. Dia tidak ingin tinggal di sini dan dipermalukan. Wendy dan kepala pelayan Alfred adalah satu-satunya yang tersisa. Wendy bertanya, "Alfred, apa arti kalimat terakhirnya? Apakah dia masih memiliki kartu truf tersembunyi?" Alfred berpikir sejenak dan berkata, "Kurasa tidak. Mungkin dia hanya mengatakan itu untuk membingungkan kamu sehingga kamu akan membuatnya kesalahan saat kamu menerobos penghalang ke Tiger Rank, Nona Wendy. Kamu harus percaya bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, konspirasi apapun tidak berguna dan tidak berdaya. Jadi hal terpenting bagi kamu sekarang adalah melangkah ke peringkat harimau sesegera mungkin sehingga posisi kamu tidak dapat diganggu-gugat." "Aku mengerti," kata Wendy dan naik ke atas. Luna mengemudi di jalan. Air mata mengalir di wajahnya tanpa sadar. Zachary sudah mati, dan dia harus menikahi pewaris baru keluarga Queen, Noah. Jika Noah meninggal, dia akan menikah dengan pewaris Queen berikutnya. Ini adalah takdirnya, nasib yang tak terhindarkan. Siapa yang memintanya dilahirkan dalam keluarga aristokrat tersembunyi seperti keluarga Soron? Jika dia punya pilihan, dia lebih suka dilahirkan dalam keluarga biasa dan menjalani kehidupan orang biasa. Sayangnya, tidak ada peluang seperti itu di dunia ini. Tidak. Dia tidak mau keluarganya membuat setiap keputusan untuknya seperti ini selama sisa hidupnya. Dia harus menemukan cara untuk bertarung. Sekarang dia hanya memiliki satu kartu truf yang tersisa, dan itu juga satu-satunya kesempatan untuk lolos dari takdirnya. Ini adalah janji David. Selama David bersedia membantunya, dia akan dapat melarikan diri dari kendali keluarga Soron. Kekuatan yang ditunjukkan David padanya terakhir kali keluar terlalu besar dan itu pasti milik setidaknya seorang Tiger Ranker. Selain itu, dia mungkin hanya seorang Tiger Ranker pemula. Dia merasakan tekanan yang sama dari sesepuh keluarga, yang merupakan seorang Ranker Harimau Puncak. Kekuatan dari Ranker Harimau Puncak. Berapa umur David? Dia seumuran dengannya, yang berarti dia seumuran dengan Wendy. Namun, kekuatan mereka sangat berbeda. Jika Wendy bisa dibudidayakan sebagai pewaris keluarga Soron, bagaimana dengan David? Dia masih sangat muda dan dia sudah memiliki kekuatan yang begitu kuat. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan keluarganya di belakang dia. Namun, masalahnya saat ini adalah dia berada di universitas yang sama dengan David, tetapi ini tidak cukup membuat David mendukungnya sepenuhnya. Saat ini, dia harus memikirkan cara untuk lebih dekat dengan David dan membuatnya membantunya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 293. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. David kembali ke sekolah untuk melanjutkan kelasnya. Dia bersiap untuk tidak menonjolkan diri selama beberapa hari. Penampilannya pun menarik perhatian teman-teman sekelasnya. Lagi pula, dia adalah pacar Celia yang digosipkan, gadis tercantik di kampus. Di Universitas Greenwood, siapapun yang terkait dengan Dewi bisa dengan cepat menjadi terkenal. Dua orang menatap David hampir sepanjang pagi. Salah satunya adalah Amelia yang saat ini penuh dengan kekesalan. David jarang berbicara dengannya akhir-akhir ini dan dia tidak tahu mengapa. Mungkinkah dia merasa bahwa dia adalah seseorang yang tidak memiliki harga diri karena dia menawarkan dirinya kepadanya. Terakhir kali keluar, mungkin, apa yang harus dia lakukan? Dia belum pernah melakukan hal itu dengan laki-laki sebelumnya. Dan dia masih perjaka, oke? Namun, dia tidak bisa mengatakan itu padanya. Betapa menyebalkan. Dia dulu bertanya-tanya tentang bagaimana dia bisa berjalan di antara anak laki-laki setiap hari tanpa dimanfaatkan. Sekarang, dia bertanya-tanya bagaimana cara memberikan dirinya kepadanya. Amelia masih percaya diri dengan asetnya, dan ini dikonfirmasi dengan tatapan semua anak laki-laki yang memperhatikannya. Setiap kali mereka memperhatikannya, sepertinya mereka ingin sekali menelannya utuh. Tentu saja, ini tidak termasuk David. Dia belum pernah mendeteksi kecabulan di mata David sebelumnya. Namun, itu juga tidak benar. Jika dia mengalami kesulitan dalam aspek itu, bagaimana dia bisa terlibat dengan orang Celia itu? Orang lain, tentu saja, adalah Luna, yang bertanya-tanya bagaimana dia bisa membuat David membantunya. Meskipun David masih berutang janji padanya, David juga mengatakan bahwa tergantung pada suasana hatinya apakah dia akan memenuhinya janji atau tidak. Dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dia harus membuat David membantunya dengan sukarela. Jika itu masalahnya, dia perlu memberi David kesan yang baik tentangnya. Apa keuntungannya? Dia adalah seorang wanita. Dia juga harus dianggap sebagai wanita yang cukup menawan, bukan? Namun, Luna mengangkat kepalanya untuk menatap Amelia. Pada titik ini, dia menduga bahwa David mungkin tidak tertarik dengan hal ini. Jika tidak, mengapa dia menolak wanita yang luar biasa cantik seperti Amelia? Jika dia tidak tertarik pada wanita, maka dia harus menargetkannya pada aspek lain.
Namun, bagaimana dia bisa mendapatkan perhatian dari seseorang dengan latar belakang dan juga sangat terampil seperti David dan kemudian memberinya kesan yang baik tentang dirinya sendiri? Dia sepertinya tidak kekurangan apapun, kan? Ini sangat sulit. Namun, ketika dia memikirkan wajah sombong Wendy, dia tahu dia tidak bisa menyerah begitu saja. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Kedua wanita yang sangat cantik itu mencoba mendekati David dengan tujuan berbeda. Kedua dewi dari Universitas South River menatap David, yang membuatnya sangat bingung. Luna dan Amelia menatapnya selama ini, dan dengan kekuatan pikiran level 1 David yang luar biasa, dia secara alami merasakannya. Dia tahu Amelia naksir padanya, dan jika bukan karena insiden Bibi Sally saat itu, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Terjadi di antara mereka berdua. Meskipun dia tahu Amelia mengatakan bahwa untuk secara tidak langsung membuatnya melakukan apa yang diinginkannya, dia tetap tidak dapat menahannya. Ini benar-benar penghinaan bagi seorang pria. Dia bisa mengatakan apa saja, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak bisa mengangkatnya. Namun, mengapa dia harus menerima kabar Bibi Sally terluka saat ini? Sekarang, dia benar-benar akan berpikir bahwa dia tidak bisa mengangkatnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 294. Karena itu, dia akan melakukan apa saja untuk menghindarinya karena itu memang sangat memalukan. Dia tidak bisa menghadapi Amelia setelah itu. Apalagi, sikap Amelia terhadapnya berubah setelah dia memberikan hadiah bernilai jutaan. Dia masih agak menentang hubungan semacam ini yang dibangun di atas uang. Namun, ada apa dengan Luna? Apakah dia juga naksir dia? Meskipun dia tak tertandingi, tampan, dan menarik, apa yang dia coba lakukan dengan menatapnya sepanjang pagi? Apakah gadis-gadis begitu berani akhir-akhir ini? Atau mungkin dia hanya tidak mengikuti berita? Dia telah absen selama beberapa hari. Pada siang hari, David akan makan sederhana di kantin sekolah. Begitu dia keluar dari kafetaria, dia dihentikan oleh dua mahasiswa dari Greenwood University. "Apakah kamu David?" Salah satu dari mereka bertanya. "Ya," jawab David. "Seseorang ingin melihatmu, ikutlah dengan kami." Setelah itu, orang itu memimpin dan menunjukkan jalannya. Namun, yang satunya tidak bergerak dan malah hanya melihat ke arah David. David mengangkat bahu dan mengikuti orang pertama saat orang lain mengikuti di belakangnya. Dia agak bingung, dia tidak mengenal siapapun di Universitas Greenwood, dan melihat postur pihak lain. Mereka jelas tidak datang dengan damai, tetapi dia tetap memutuskan untuk mengikuti mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi. David dibawa ke sebelah danau buatan di Universitas Greenwood, tempat dia dan Celia terakhir difoto. Sudah ada seseorang yang duduk di sana menunggu. "Hanley, David ada di sini." Hanley menoleh untuk melihat David dan bertanya, "Apakah kamu David?" David ingin tertawa. "Bisakah mereka melakukan sesuatu yang lain? Kamu bahkan tidak tahu siapa aku, jadi mengapa kamu mengundangku ke sini? Apa kepalamu sakit?" Namun, David tetap menjawab, "Saya, apa hubunganmu dengan Celia?" Hanley bertanya lagi. David langsung mengerti, itu adalah salah satu pengagum Celia. Benar, dengan kondisi Celia, dia akan menonjol kemanapun dia pergi. Dia pasti terlihat terakhir kali Celia mengajaknya berkeliling Universitas Greenwood. Beginilah universitas sekarang. Terlalu banyak orang suka bergosip, dan bahkan hal terkecil pun bisa menjadi viral. Bahkan Universitas Greenwood, universitas top dunia, tidak terkecuali. "Apakah aku harus memberitahumu tentang hubunganku dengan Celia?" David bertanya secara retoris. "Celia adalah Dewi Universitas Greenwood, dan dia bukanlah seseorang yang bisa kau cemarkan. Kamu akan lebih baik kembali ke tempat asalmu dan selesaikan tugasmu sebagai siswa pertukaran dengan tenang. Kemudian, jika sudah waktunya, kembali ke Universitas South River diam-diam. Jika tidak, kalau tidak, kamu tidak akan bisa menyelesaikan studi atau lulus. Bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini kepada keluarga kamu?" "Benar, setelah semua, tidak mudah untuk pergi ke universitas," ancam Hanley. "Oh, apakah kamu juga seorang kanselir? Apakah kamu juga memiliki kekuatan untuk mengecewakan seorang siswa?" David bertanya. "David, jangan mencoba melucu. Saya mengundang kamu ke sini kali ini untuk memberi kamu kesempatan. Jangan salahkan saya karena tidak sopan lain kali." Cincin cincin cincin, cincin cincin cincin. David hendak berbicara ketika telepon berdering di sakunya. Ketika dia melihatnya, itu dari Celia. "Halo, David, kamu di mana? Aku perlu melihatmu." Setelah dia menekan tombol jawab, dia mendengar suara Celia. Aku di tepi danau buatan," jawab David. "Aku akan segera ke sana. Beri aku waktu sebentar." Celia menutup telepon setelah dia mengatakan itu. Saat ini, Hanley berkata, "David, pikirkanlah. Saya harap kamu tidak akan membuat kesalahan. Jika tidak, saya tidak akan berbicara dengan baik pada kamu lain kali."
Jika kamu tidak tahu siapa saya, kamu dapat bertanya kepada teman sekelas dari kelas sementaramu. Dia pikir dia telah merendahkan dirinya untuk mencari David. Jika David tetap menolak untuk bersikap bijaksana, maka dia tidak bisa disalahkan Hanley karena berakting. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 295. Di Capital City, Hanley punya 10.000 cara untuk menghancurkan David. Hanley berbalik untuk pergi, tetapi sebelum dia pergi jauh, dia melihat sosok berkibar putih mendekat. Celia, sosok ini pernah muncul dalam mimpinya beberapa kali sebelumnya. Dia sangat bersemangat, dan dia ingin menyapa, tetapi Celia mengabaikannya dan berjalan melewatinya sebelum langsung pergi ke hadapan David. David, ada yang ingin kuberitahukan padamu, kata Celia malu-malu, berdiri di depan David. Apa masalahnya? Tanya David. Celia memandang David dan kemudian ke Hanley dan kelompoknya, yang tidak jauh dari sana, sebelum berkata dengan malu, bisakah kita pergi berbicara di tempat lain saja? David juga melihat wajah Hanley yang hampir terdistorsi dan berkata, ayo pergi. Lalu, dia pergi lebih dulu. Celia mengikuti David, dan keduanya berjalan ke tempat kosong. Celia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, David, aku ingin mengundangmu ke rumahku. Terakhir kali kau menyelamatkanku, ayahku sibuk dengan pekerjaan dan tidak punya waktu untuk berterima kasih. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa kamu berada di ibu kota, mereka ingin mengundang makan malam untuk berterima kasih. Setelah Celia selesai berbicara, dia menatap David dengan gugup, karena takut dia akan menolak. David tidak mau pergi, lagi pula, sudah bertahun-tahun sejak itu. Namun, setelah melihat harapan Celia, dia memikirkannya dan berkata, kapan itu? Apakah kamu setuju dengan ini? Celia berseru kaget. Ya, saya terima ajakannya. Kapan kita pergi? Tanya David sambil tersenyum. Bagaimana dengan malam ini? Orang tuaku akan pulang, kata Celia. Oke, maka itu diselesaikan. Jangan pergi saat kelas selesai sore ini. Tunggu panggilanku. Oke, keduanya mengobrol dengan gembira di sini sementara Hanley menjadi gila di kejauhan. Celia baru saja mengabaikannya dan langsung menemui David, apalagi David berani berpura-pura dia tidak ada dan membawa pergi Celia. David sama sekali tidak terganggu oleh Hanley, dan dia bahkan takut Hanley akan memengaruhi kencan mereka. Pada saat ini, api kecemburuan mengalir langsung ke atas kepalanya. Pertama kali dia bertemu Celia, dia memandang Celia sebagai wanitanya, dan dia bahkan memberitahu semua orang bahwa dia tidak akan mudah bergaul. Siapapun yang memprovokasi Celia, sebagai putra kedua dari keluarga Chases di ibu kota, dia memiliki kepercayaan dan hak untuk melakukannya. Meskipun Celia terus menolaknya, dia mempertahankan perasaan bahwa jika dia terus memperlakukan Celia dengan tulus dan dengan tulus, cepat atau lambat Celia akan berakhir bersamanya. Dia tidak menggunakan metode lain pada Celia. Orang harus tahu bahwa dia tidak memiliki kesabaran seperti ini terhadap wanita lain. Dia akan bersikap kasar pada mereka jika pendekatan lunak tidak berhasil. Kemudian, dia akan membuat ancaman dan janji kepada para wanita, dan hanya memutuskan apa yang harus dilakukan setelah dia membawa mereka ke tempat tidur. Dia juga melihat latar belakang Celia. Ibunya hanyalah pendiri perusahaan kecil dan asetnya hanya bernilai miliaran. Bagi keluarga Chases, ini memang perusahaan kecil. Ayah Celia dikabarkan menjadi sekretaris salah satu perwira senior, tetapi dia telah diturunkan pangkatnya sekarang. Selain itu, petugas tidak akan menyinggung keluarga Chases karena seorang sekretaris. Jadi, akan mudah baginya untuk bersikap kasar pada Celia. Dia hanya perlu memulai dengan keluarganya. Dia akan mengancamnya dengan perusahaan ibunya atau masa depan ayahnya, dan dia akan patuh. Namun, dia tidak pernah melakukan itu karena Celia berbeda dengan wanita lain baginya. Dia hanya ingin bermain-main dengan wanita lain sementara dia benar-benar ingin menikah dan punya anak dengan Celia. Dia tidak ingin Celia membencinya selamanya. Itu sebabnya dia tidak pernah melakukan apapun secara rahasia sampai sekarang, dan dia selalu mengejarnya secara terbuka. Namun, Celia itu berkencan dengan pria lain tepat di depannya. Saat itu, Hanley ingin membunuh seseorang. Karena jalang itu sangat kejam, maka dia seharusnya tidak menyalahkannya karena tidak berperasaan. Dia harus mendapatkan Celia bagaimanapun caranya. Dia tidak keberatan bahkan jika Celia membencinya selamanya. Oleh karena itu, dia harus mulai dengan keluarganya dan kemudian dia akan memaksa Celia untuk mematuhinya. Dengan kekuatan keluarga Chases, akan mudah berurusan dengan perusahaan kecil dengan aset hanya miliaran. Celia, tunggu saja, aku akan membuatmu telanjang dan memohon padaku untuk tidur denganmu, gumam Hanley dalam hatinya. Pada saat ini, Hanley telah sepenuhnya mengungkap sifat aslinya. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Saat itu, meskipun Celia tidak menerimanya, dia tidak pernah menerima pria lain,
jadi Hanley masih baik-baik saja. Namun, Celia telah menerima pria lain, dan dia tidak tahan dengan ini. Dia tidak hanya ingin Celia naik ke tempat tidurnya dengan patuh, dia juga ingin David menyesali hal ini seumur hidupnya. Senyum sinis berangsur-angsur muncul di sudut bibir Hanley. Setelah kelas sore, David menerima telepon dari Celia. Dia mengatakan dia telah menunggu di pintu masuk kampus. Saat David keluar dari kampus, dia melihat Celia berdiri di samping sebuah Ferrari merah yang melambai padanya. David, kesini. David berjalan mendekat dan bertanya, apakah ini mobilmu? Ya, biasanya aku tidak akan membawanya ke kampus, jawab Celia. Latar belakang keluarga cewek ini tidak buruk. Dulu ketika mereka masih di sekolah menengah, dia mendengar bahwa ayah Celia adalah orang yang paling berwenang, kabupaten mereka. Setelah beberapa saat, dia dipindahkan. Sesaat kemudian, keduanya masuk ke mobil dan pergi. Mobil David juga diparkir di samping sekolah, tetapi karena Celia yang menyetir untuk menjemputnya, dia tidak akan mengecewakan Celia. Kelas telah berakhir sekarang dan profil tinggi keduanya menarik banyak perhatian dari siswa lain. Siapa yang mengemudikan Ferrari merah? Sepertinya gadis tercantik di kampus Celia. Aku pikir juga begitu. Itu tidak terlihat seperti dia karena itu dia. Sial, siapa pria di sebelahnya? Bukankah itu David, siswa pertukaran dari South River University yang digosipkan bersama Celia beberapa hari yang lalu? Apakah mereka akan pergi ke hotel? Mungkin. Sial, kalau begitu resmi. Ini resmi, ini adalah berita besar, berita raksasa. Gadis tercantik di kampus Celia bersama-sama dengan siswa pertukaran David dari South River University. Mereka diduga akan pergi ke sarang cinta mereka, menghabiskan malam yang spektakuler bersama. Ini pasti akan menjadi berita besar. Bukankah istri Celia Hanley? Tidak, Celia tidak pernah mengakuinya. David adalah pacar resmi Celia. Berita ini dengan cepat menyebar di situs web universitas menggunakan telepon seseorang. Itu segera menjadi viral. Judulnya adalah, gadis tercantik di kampus Celia dan pacarnya David ditinggalkan di mobil sport merah yang sama dan itu, dicurigai mereka akan kembali ke sarang cintanya untuk menghabiskan malam spektakuler bersama. Bahkan ada foto terlampir. Ini bahkan lebih eksplosif daripada berita terakhir dan efeknya bahkan lebih dramatis. Hanley hendak meninggalkan kampus ketika teleponnya berdering. Itu dari sahabatnya, Ezra McGuire. Hanley, apakah kamu melihat situs web universitas? Tanya Ezra. Tidak, memangnya kenapa? Hanley bertanya. Lihatlah segera. Apa yang telah terjadi? Kamu akan tahu ketika kamu melihat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 296. Baiklah, aku akan menutup telepon sekarang. Hanley menutup telepon dengan Ezra. Kemudian, dia masuk ke situs web Universitas Greenwood di mana hal pertama yang dia lihat adalah judul yang sangat besar. Gadis tercantik di kampus Celia dan pacarnya David meninggalkan mobil sport merah yang sama dan diduga bahwa mereka akan kembali ke sarang cinta mereka untuk menghabiskan malam spektakuler bersama. Hanley dengan cepat membukanya dan melihat beberapa foto. Mereka semua dalam definisi tinggi dan dia bisa melihat keduanya dengan jelas. Itu memang Celia dan David. Keduanya pergi dengan mobil sport merah bersama. Hanley merasa seperti disambar petir. David, Celia, beraninya mereka. Tidak, Celia adalah wanitanya, jadi dia tidak mengizinkan mereka melakukan ini. Hanley meletakkan ponselnya dan segera keluar dari kampus. Dia ingin menghentikan Celia dan David. Sepanjang jalan, Hanley merasa bahwa semua teman sekelasnya menatapnya dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Mereka sepertinya berkata, lihat, bukankah itu Hanley? Dia bahkan secara terbuka mengumumkan bahwa Celia adalah wanitanya dan dia akan mengacau siapapun yang mengacau dengannya. Sekarang Celia telah pergi ke hotel dengan pria lain, dia masih ditahan di gelap. Bukankah dia menamparkan wajahnya sendiri? Ekspresi Hanley berubah tidak menyenangkan. Kemarahan di hatinya juga tumbuh lebih intens. Dia meninggalkan kampus dengan cepat. Dia takut jika dia tinggal di kampus sebentar lagi, dia tidak akan bisa berhenti dirinya dari melumpuhkan semua orang yang mengawasinya. Setelah meninggalkan sekolah dan duduk di mobilnya, Hanley menjadi tenang, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon. Ada apa? Suara seorang pria datang dari telepon. Hank, aku ingin mengerahkan kekuatan keluarga, kata Hanley. Saudara laki-laki Hanley, Hank, sedang berbicara di telepon dengannya. Dia adalah putra tertua dari keluarga Chases di ibu kota dan juga salah satu dari 8 petarung hebat dari fraksi T. Apa yang kamu coba lakukan? Izinkan saya memberitahu kamu, ibu kota akhir-akhir ini tidak terlalu aman. Kamu akan lebih baik jaga dirimu. Apakah kamu tidak melihat bahwa saya belum keluar dalam 2 hari terakhir? Hank, aku telah mengejar seorang wanita selama 3 tahun dan dia berkencan dengan pria lain hari ini. Apakah kamu pikir saya bisa dibiarkan begitu saja? Bukan hanya tamparan di wajah,
tapi juga tamparan di wajah keluarga Chases. Kata Hanley, perasaan terbakar di dadanya. Kamu Pang, kamu hanya memikirkan wanita. Tidak bisakah kamu memikirkan hal lain? Itu hanya seorang wanita. Kamu sudah dewasa sekarang. Jadi bisakah kamu lebih dewasa? Saya tidak peduli. Mereka berani menamparkan wajah saya dan mereka berani menamparkan wajah keluarga kita. Jadi saya tidak bisa membiarkan mereka menjalani kehidupan mereka. Hidup dengan damai. Apakah kamu tahu latar belakang orang lain? Hank bertanya setelah terdiam beberapa saat. Ya. Gadis itu adalah teman sekelas saya di universitas dan saya telah melihat latar belakang keluarganya sejak lama. Dia hanya sebuah perusahaan kecil bernilai beberapa miliar. Bukan apa-apa bagi keluarga Chases, kata Hanley dengan gembira. Dia tahu kakaknya telah setuju sejak dia menanyakan hal ini. Aku akan menelepon Elmer nanti untuk memintanya membantumu, kata Hank. Terima kasih, kawan, tapi sebaiknya kamu tidak menonjolkan diri. Baru-baru ini, semua orang di keluarga aristokrat utama ibu kota berada dalam bahaya. Jangan main-main dengan orang yang tidak kamu ketahui latar belakangnya. Jika kamu gagal melakukan ini, tidak apa-apa jika kamu mati tetapi tidak menyeret. Keluarga dalam hal ini, Hank memperingatkan pada akhirnya. Jangan khawatir, Bung, saya tahu apa yang saya lakukan. Kali ini saya sangat jelas tentang detail pihak lain. Itu bagus. Hanley menutup telepon dan sedikit bersemangat. Celia, David, tunggu saja. Karena kakaknya setuju, itu berarti ini pada dasarnya sudah selesai. Lagi pula, berurusan dengan multimiliar dolar, perusahaan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Plus, milik Celia ayah masih memiliki beberapa koneksi. Namun, saudaranya perlahan mulai mengambil alih urusan keluarga. Dia dianggap setengah kepala keluarga sekarang dan dapat memobilisasi sebagian besar kekuatan keluarga. Adapun ayahnya, dia hanyalah orang kaya yang hanya tahu cara makan, minum, dan bersenang-senang. Sekarang, kepala keluarga Chases masih kakeknya, Joseph Chases. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 297. Namun, pada saat ini, dia mengingat apa yang diperingatkan saudaranya pada akhirnya. Baru-baru ini, anak-anak dari keluarga bangsawan di ibu kota sedikit gugup. Ada jauh lebih sedikit pertemuan yang terjadi sekarang. Dulu, semua orang akan mulai balapan di jalanan pada jam 2 atau 3 pagi, tapi sekarang sudah tidak ada orang yang terlihat. Mereka mendengar bahwa seseorang yang sangat kuat ada di sini di ibu kota. Zachary dari keluarga Queen menyinggung perasaannya, jadi sekarang dia sudah mati. Namun, keluarga Queen bahkan tidak berani mengatakan apapun dan mereka hanya mengklaim bahwa Zachary telah meninggal, karena sakit mendadak dan berganti ahli waris. Dia baru saja datang ke ibu kota baru-baru ini, David juga baru-baru ini datang ke ibu kota. Apakah mereka orang yang sama? Mustahil, mustahil. Hanley dengan cepat menggelengkan kepalanya. David hanyalah siswa pertukaran dari South River University. Bagaimana dia memiliki kekuatan untuk membunuh Zachary dan membuat semua anak dari keluarga bangsawan di ibu kota gemetar ketakutan? Haruskah aku memeriksa David? Ketika Hanley memikirkan hal ini, teleponnya berdering di sakunya. Itu dari Elmer. Halo, Elmer, Tuan Hanley, Tuan Hank baru saja menyuruhku bekerja sama denganmu. Apa yang perlu saya lakukan? Tanya Elmer. Elmer, lihatlah sebuah perusahaan bernama Beautylist Group. Mereka terutama menjual makeup. Cobalah untuk menjebak mereka di ibu kota, cari cara yang akan membuat mereka bangkrut setiap saat. Benar, beritahu mereka bahwa keluarga Chases yang melakukan ini dan buat mereka datang kepadaku untuk memohon belas kasihan. Baiklah, Tuan Hanley. Selesai. Setelah Hanley berbicara dengan Elmer di telepon, dia merasa jauh lebih baik. Celia akan segera mendatanginya dan saat itu, dia akan memintanya melepas pakaiannya satu persatu dan memohon padanya meminta belas kasihan. Sialan kau mengerikan. Kamu menyia-nyiakan 3 tahun hidup saya, jadi tunggu saja sampai saya mendapatkan kamu. Saat ini, Hanley sangat bersemangat. Dia akhirnya akan mendapatkan wanita yang telah dia kejar selama 3 tahun, bertahun-tahun. Meskipun dia tidak ingin melewati proses ini, itu masih cukup untuk membuatnya merasa senang. Dia lupa bahwa dia akan melihat David. Faktanya, jika dia hanya mengikuti David berkeliling, dia akan mengetahui bahwa David sedikit tidak biasa. Seorang mahasiswa yang tinggal di hotel bintang 10 setiap hari. Ada sesuatu yang jelas tidak beres. Jika dia terus menggali, dia akan bisa mengungkap banyak urusan David. Jika dia melakukan ini, dia tidak akan mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Setidaknya, dia akan menanyakan pendapat kakaknya, Hank. Meskipun semuanya sudah diatur, butuh beberapa waktu untuk melihat efek dari rencananya. Sekarang, dia harus menemukan apa yang dilakukan David dan Celia. Jika mereka benar-benar pergi ke hotel, dia akan menemukan kesempatan untuk mengganggu mereka.
Dia tidak bisa membiarkan David mengambil kesempatan pertama. Setelah memikirkannya, Hanley menelepon sahabatnya, Ezra. Keluarga Ezra memiliki hubungan yang kuat dengan orang-orang dalam pengawasan lalu lintas. Jadi, dia harus bisa dengan mudah mengetahuinya kemana Celia pergi. Setelah telepon tersambung, Hanley berkata, Ezra, cari tahu kemana Celia dan David pergi untukku. Saya ingin tahu persisnya, lokasi sekarang. Aku tahu kau ingin menemukan mereka. Aku akan meneleponmu karena aku sudah menemukan mereka. Mereka pergi ke Taman Villa di Kabupaten Barat. Kupikir mereka akan kembali ke rumah Celia, kata Ezra. Kamu tahu aku yang terbaik. Terima kasih, Bung. Aku akan mencarimu ketika aku punya waktu. Brengsek. Celia membawa David pulang. Apakah ini berarti orang tuanya setuju mereka tinggal bersama? Apa yang harus saya lakukan? Aku tidak bisa menerobos masuk ke rumahnya, kan? Haruskah aku membiarkan mereka bersikap manis satu sama lain? Mustahil. Ini masih awal. Saya tunggu beberapa jam. Jam 10. Jika David masih belum keluar pada jam 10, saya akan memikirkan cara untuk menyela mereka apapun yang terjadi. Tidak, jam 10 sudah terlambat. Mereka harus selesai dengan apapun yang ingin mereka lakukan saat itu. Pukul 9, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 298. Itu juga agak terlambat. 8. Oke, saya akan melakukannya jam 8. Celia mengantar David keluar kampus dan memasuki Taman Villa yang tenang 20 menit kemudian. Mobil secara bertahap melambat, begitulah, berarti bahwa mereka mendekati tujuan mereka. David, jangan gugup. Orang tua saya sebenarnya sangat baik, kata Celia kepada David sambil menyetir. David sedikit terhibur. Gadis ini jelas yang gugup, tetapi sebaliknya, dia berpura-pura gugup. Aku baik-baik saja, aku tidak gugup, jawab David sambil tersenyum. Kenapa dia harus gugup? Bukankah ini hanya makan malam? Dia tidak akan bertemu ibu mertuanya. Ibu mertua? David menoleh untuk melihat wajah cantik Celia yang merah. Bahkan tangannya yang memegang setir bergetar. Apakah gadis ini memberitahu orang tuanya bahwa aku adalah pacarnya? Menilai dari caranya berperilaku, itu sangat mungkin. Celia, apakah kamu memberitahu orang tuamu bahwa aku adalah pacarmu? Tanya David. Bagaimana kamu tahu? Kata Celia gugup. Kamu benar-benar mengatakan itu, bukankah aku mengatakan untuk menunggu sebentar? Kata David dengan senyum pahit. Tetapi ibuku bersikeras mencarikan pacar untukku jadi aku hanya bisa mengatakan bahwa aku sudah punya pacar, bisik Celia. Keduanya jatuh ke dalam keheningan singkat. David, kamu tidak marah, kan? Celia bertanya dengan hati-hati. Tidak, aku hanya berpikir apakah tidak pantas pergi dengan tangan kosong karena ini pertama kalinya aku melihat ibu mertuaku. Celia, kamu seharusnya memberitahuku sebelumnya, agar aku bisa bersiap-siap. Tidak perlu untuk itu, kami tidak kekurangan apapun di rumah kami. Kamu hanya perlu muncul, kata Celia cepat. Mendesah, David mendesah. Gadis ini begitu terlindung sehingga dia tidak mengetahui cara-cara dunia. Apakah menurutmu barang-barang di rumahmu sama dengan barang-barang yang akan aku bawa? Namun, karena mereka sudah ada di sini, dia akan melanjutkannya. Tak lama kemudian, Celia mengemudikan mobilnya ke garasi di sebelah sebuah villa. Setelah mereka keluar dari mobil, mereka berjalan bersama ke villa. Di dalam villa, John dan Mindy diberitahu sebelumnya bahwa David akan datang hari ini. Jadi, mereka berdua ada di rumah dan mereka sudah meminta pengurus rumah tangga di rumah mereka untuk menyiapkan seluruh meja makanan enak. Meskipun Mindy diyakinkan oleh John dan siap menjadikan David sebagai menantu laki-lakinya, ketika dia berpikir tentang putri berbakat yang dia besarkan dengan begitu banyak darah, keringat, dan air mata yang diambil oleh seorang anak malang dari pedesaan, dia merasa sangat tidak nyaman. Namun, David memang menyelamatkan putrinya sehingga dia setidaknya harus menunjukkan etiket jika diperlukan. Bu, ayah, aku kembali. Celia memanggil saat dia melangkah melewati pintu. John dan Mindy menoleh untuk melihat ke atas dan mereka melihat putri mereka dengan seorang pria muda berjalan mendekat di luar. Ketika mereka melihat David, mata mereka berbinar. Bocah ini tidak buruk, dia terlihat energi dan dia juga cukup tampan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seseorang dari pedesaan. Mindy mengingat kembali semua anak atau cucu dari orang kaya yang dia kenal dan ternyata tidak ada yang bisa dibandingkan dengan David jika dia mengabaikan latar belakang keluarga mereka. Apakah dia benar-benar seseorang dari kota kabupaten kecil? David pun masuk dan menyapa, "Halo, Tuan dan Nyonya muda." "Halo, kamu pasti David?" tanya John. "Tuan muda, saya David. Saya datang ke sini dengan tergesa-gesa hari ini. Saya datang langsung dari kampus, jadi tidak sempat membeli oleh-oleh. Tolong jangan salahkan saya untuk ini, saya akan menebusnya lain kali. Kamu tidak perlu, tidak ada kekurangan segalanya di rumah. Plus, kamu seorang pelajar,
jadi mengapa menghabiskan begitu banyak uang? Ayo, ayo makan, kami sudah menunggumu, kata Mindy. Mereka berempat pergi ke ruang makan untuk duduk makan. Celia tampak gugup, namun, di sisi lain, David baik-baik saja. Dia adalah orang yang telah melihat semua aspek masyarakat dan ada, mungkin tidak banyak hal yang bisa membuatnya gelisah lagi. David, bisakah kamu minum? Mengapa kamu tidak minum dengan saya? Tanya John. Minuman seharusnya baik-baik saja, jawab David. Celia, ambilkan sebotol minuman kerasku, kata John pada Celia. Oke, Celia pergi mengambil minuman keras, membukanya, dan menuangkan masing-masing gelas untuk John dan David. David, ayo, aku ingin bersulang untukmu. Saya ingin berterima kasih karena telah menyelamatkan Celia saat itu. Jika tidak, istri saya dan saya tidak akan tahu bagaimana menjalani sisa hidup kita, kata John kepada David sambil mengangkat gelasnya. Tuan muda, kamu sangat sopan padaku. Inilah yang seharusnya saya lakukan. Jika aku tidak ada, Celia akan diselamatkan oleh orang lain juga. Keduanya mengobrol sambil minum dengan santai. Setelah 3 putaran minuman, Mindy mengatakan sesuatu saat dia mengira sudah waktunya. David, ku dengar kamu kuliah di SRU, tanya Mindy. Ya, nona muda, jawab David. Apa jurusanmu? Ekonomi manajemen. Itu benar. Bagaimana Falconianmu? Mindy mengatakan sesuatu dalam bahasa Falconian, menunggu tanggapan David. Karena dia berkecimpung di industri tata rias, dia harus sering bekerja di Falconia. Karenanya, Falconian sangat penting padanya. Jika David tidak mengenal Falconian, bagaimana dia akan menyerahkan perusahaannya kepadanya tanpa khawatir? Karena itu, dia menguji David. Meskipun David mengenal Falconian, dia tidak cukup baik untuk dapat berbicara dengan lancar. Namun, dia tidak bisa menjatuhkan bola sekarang. Dia dengan cepat menambahkan Falconian ke kolom skillnya. Untungnya, itu adalah skill normal, jadi dia bisa menggunakan poin mewahnya untuk itu menjadi ahli dalam Falconian. Setelah menghabiskan 10 poin mewah untuk menjadi ahli Falconian, otak David mulai mendapatkan banyak pengetahuan mengenai bahasa. Dia juga bisa mengerti apa yang dikatakan Mindy barusan. Jadi, dia menjawab, asteris 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 asteris, asteris 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 asteris. Kovo, Mindy, L, W, asteris, asteris. David, lebih besar dari garis bawah keduanya berbicara sebentar. Mindy merasa puas. Falconian David tidak buruk, dan paling tidak, itu tidak lebih buruk dari miliknya. Ini cukup untuknya. Ketika dia mengambil alih perusahaannya, dia tidak akan kesulitan berkomunikasi dengan klien Capital City. Di dalam Falconian, David, apakah kamu pernah berpikir untuk bekerja di ibu kota setelah kamu lulus? Tanya Mindy. Sebagai kota metropolitan internasional, ada banyak peluang di ibu kota, jadi tentu saja saya sudah memikirkannya. David menjawab, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 299. Dia perlu menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan lebih banyak poin mewah. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan menyerah pada metropolis internasional. Mereka semua sangat senang dengan makanan ini. Ini terutama berlaku untuk John dan istrinya. John awalnya tidak keberatan dengan David, tapi setelah melihat David itu sangat luar biasa, dia secara alami sangat senang dan minum beberapa gelas lagi saat dia melakukannya. Di sisi lain, pendapat asli Mindy tentang David menghilang saat dia mengenal David. Selain latar belakangnya, penampilan, temperamen, ucapan, perilaku, dan pengetahuan David jauh lebih baik daripada anak atau cucu dari keluarga kaya yang dia kenal. Jika David dibudidayakan dan diasuh, dia pasti bisa berdiri sendiri dan menjadi bakat yang luar biasa. Setelah makan, mereka duduk di ruang tamu dan mengobrol. David, siapa lagi di keluargamu? Tanya Mindy. Dia sekarang sama sekali tidak keberatan dengan hubungan antara David dan putrinya Celia, jadi dia menginginkannya menanyakan tentang situasi keluarga David. Akan lebih baik jika David memiliki kakak laki-laki atau adik laki-laki sehingga keluarganya tidak akan menghentikannya untuk datang ibu kota untuk menjadi menantu mereka. Namun, jika David adalah anak tunggal, ini mungkin sedikit rumit. Nyonya muda, orang tua saya meninggal secara tak terduga ketika saya berumur 10 tahun. Saya telah tinggal bersama Bibi Sally saya dan Bibi Diana. Bagi saya, mereka adalah keluarga saya, jawab David. Orang tuanya telah meninggal, Mindy dan John saling memandang dan mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Orang tua David telah meninggal, jadi tidak ada yang akan menghentikannya untuk menjadi menantu keluarga yang. Juga, mereka akan dapat menghilangkan banyak masalah di masa depan. Ini jelas kabar baik bagi mereka berdua. Maaf telah mengungkit sesuatu yang membuatmu kesal, kata Mindy. Tidak apa-apa, Nyonya Yang. Saya masih muda saat itu dan saya sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Setelah bertahun-tahun, saya sudah lama terbiasa sedangkan kedua bibiku juga sangat baik padaku, kata David acuh tak acuh. Kesannya tentang orang tuanya sangat kabur sekarang. Bahkan jika dia menyebutkannya sekarang, dia tidak akan merasa banyak. Lagi pula, dia masih muda saat itu, dan sudah lebih dari 1 dekade sejak kematian mereka. David, karena kita sedang membahas topik ini, mari kita jujur padamu. Kami tidak keberatan kamu berkencan dengan Celia, tetapi kami meminta. Setelah kamu menikah, kami harap kamu bisa tinggal bersama kami di ibu kota, kata Mindy. Apa? David tampak bingung, mengapa kita tiba-tiba membahas topik pernikahan? Sejujurnya, dia tidak memikirkannya sama sekali. Dia belum lulus kuliah. Apa maksudmu apa? Kamu dan Celia sudah bersama sejak SMA. Dia bersikeras untuk tinggal di kota Su, sendirian dan bahkan tidak mengikuti kami ketika ayahnya dipindahkan untuk bekerja di tempat lain di tahun terakhirnya yang tinggi sekolah. Kamu sudah melakukan semua yang harus dilakukan, bukan? Apa kau tidak mempertimbangkan untuk menikah? Mindy jelas tidak puas dengan reaksi David, dan dia bertanya dengan sedikit tidak senang. Bu, apa yang kamu bicarakan? Kata Celia, wajahnya memerah. Celia, belum giliranmu untuk berbicara, kata Mindy, memelototi Celia. David menduga bahwa Mindy pasti telah salah memahami sesuatu. Dia dan Celia belum resmi mulai berkencan. Apa yang dia maksud dengan, kamu telah melakukan semua yang harus dilakukan? Dia jelas mengklaim bahwa dia tinggal bersama Celia tetapi dia tidak mau bertanggung jawab. Namun, dia menoleh untuk melihat ke arah Celia dan menemukan bahwa gadis itu juga sedang menatapnya dengan wajah merah. Ada juga tatapan memohon di matanya. Baiklah, dia akan menjadi orang jahat kalau begitu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 300. Namun, bagaimana dengan Celia yang bersekolah sendirian di kota Su di tahun terakhir sekolah menengahnya? Apakah dia juga tidak pergi dengan ayahnya ketika dia dipindahkan? Apakah dia melakukan itu untuknya? Dia tidak tahu tentang ini. Orang harus tahu bahwa setelah mulai berkencan dengan Sarah selama tahun terakhir sekolah menengah, dia perlahan menjauhi Celia. Itu karena Sarah sangat cemburu dan tidak mengizinkannya terlalu dekat dengan Celia. Itu sebabnya dia tidak tahu banyak tentang Celia. Sepertinya dia buta saat itu. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada Sarah dan mengabaikan Celia? Dia tidak sepenuhnya buta. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena memiliki harga diri yang sangat rendah saat itu. Sebenarnya, kami sudah mempertimbangkannya. Tapi kami belum lulus dari universitas, jadi aku merasa ini sedikit lebih awal untuk membicarakan hal ini, jawab David. Lebih awal? Kamu berada di tahun ketiga dan kamu akan lulus dalam 1 tahun. Setelah lulus, kamu sudah bisa menikah. Kapan saatnya tiba, kamu berdua harus bergabung dengan perusahaan saya dan saya akan melatih kamu selama 2 tahun. Kemudian, saya perlahan-lahan akan menyerahkan perusahaan kepada kamu sehingga saya bisa pensiun. Kemudian, kamu dapat melahirkan seorang anak untuk saya rawat sehingga saya dapat menempatkan sisa saya, bakat untuk digunakan dengan baik, kata Mindy. Bu, apa yang kamu bicarakan? Aku menyuruhmu diam. Bukankah saya mengatakan dengan tepat apa yang ada dalam pikiran kamu? David telah melihat kekuatan Ibu Celia, tipikal pengusaha wanita yang mendominasi. Dia melirik John, yang sudah terbiasa, lalu melirik Celia lagi. Ibu dan putrinya memiliki kepribadian yang sangat berbeda, dan untungnya, Celia tidak meniru ibunya. Sekarang, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengelola perusahaannya sendiri yang bernilai ratusan miliar atau bahkan triliunan dolar. Jadi bagaimana dia punya waktu untuk mengelola perusahaan lain? Sebelum David sempat menjawab, Mindy berkata lagi, David, sejujurnya, kami awalnya menentangmu berkencan dengan Celia. Meskipun keluarga kami tidak kaya, kami berhasil mendapatkan beberapa prestasi kecil setelah ayah Celia dan saya bekerja keras. Selain itu, kami juga belajar sedikit tentang situasi keluarga kamu melalui Celia, tetapi menganggap kamu tidak layak untuk Celia. David setuju dengan hal ini. Di masa lalu, karena harga dirinya yang rendah dia merasa tidak layak untuk Celia, jadi dia memilih untuk mengabaikannya. Kebaikan Celia terhadapnya, dan akhirnya memilih Sarah yang posisinya lebih mirip dengannya. Pada akhirnya, dia tidak menyangka Sarah juga akan memandang rendah dirinya. Sebaliknya, perasaan Celia padanya tidak pernah berubah sama sekali sampai sekarang. Mindy melanjutkan, kami memperkenalkan Celia kepada orang-orang terbaik di antara anak-anak keluarga aristokrat, tetapi Celia tidak tertarik pada mereka. Jadi mau bagaimana lagi, dia hanya memperhatikanmu. Kami hanya memiliki 1 anak perempuan jadi kami tidak bisa memaksanya untuk menikah dengan seseorang yang tidak disukainya dan membuatnya membenci kita selamanya, bukan? Jadi, saya harap kamu akan memperlakukan Celia dengan baik, masa depan dan tidak membiarkannya menderita keluhan apapun. Saya akan memperlakukannya dengan baik, Nyonya Yang,
kata David dengan sungguh-sungguh kepada Mindy. Kemudian, mereka berbicara lebih banyak setelah itu. Namun, Mindy adalah orang yang paling banyak berbicara sementara tiga lainnya mendengarkan. Kadang-kadang, David bisa mengatakan sesuatu sementara John dan Celia tidak pernah berhasil menyela. Karena sudah hampir waktunya, David hendak pergi. Tuan dan Nyonya Yang, maaf mengganggumu hari ini. Terima kasih atas keramahan kamu. Saya akan datang mengunjungi kamu lain kali di saat saya punya waktu. Selamat tinggal, kata David setelah berdiri. Sama-sama, David, kami akan segera menjadi keluarga. Celia, ajak David keluar, kata John. Baiklah, ayah. Setelah Celia mengatakan itu, dia pergi bersama David. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.